Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu yuk. Mana suaranya? Ini suaranya. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, oke. Karena anak ibu sudah semangat, mari kita mulai pelajaran. Nah, oke, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan merawat panca indera. Nah, mengenal macam dan fungsi panca indera serta merawatnya. Oke, gimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Nah, hari ini anak ibu akan belajar mengenali anggota tubuh manusia, mengetahui fungsi panca indera, dan mengetahui cara merawat panca indera dengan benar. Pernahkah anak ibu berpikir bagaimana kita bisa melihat warna-warna yang indah di sekitar kita? Tahukah anak ibu apa yang membuat coklat terasa manis? Sekarang kita akan mulai dengan mengenali apa saja panca indera dan fungsinya. Oke, nah yang pertama ada mata. Apa fungsi mata? Yaitu untuk melihat. Nah yang kedua ada hidung. Apa fungsi hidung? Yaitu untuk mencium. Nah yang ketiga ada lidah. Nah fungsi lidah yaitu untuk mengecap. Nah yang keempat ada telinga. Fungsi telinga yaitu untuk mendengar. Nah yang terakhir ada kulit. Fungsinya untuk meraba. Oke, yang pertama ada indera pengecap, yaitu lidah. Lidah mengecap rasa manis, asam, asin, pahit, serta gurih pada makanan dan minuman. Nah, ada macam-macam rasa, yaitu yang pertama ada manis. Contohnya seperti es cendol dan permen. Nah, yang kedua ada pahit. Contohnya seperti kopi murni dan pare. Nah, yang ketiga ada asam. Contohnya seperti jeruk nipis dan asam jawa. Nah, yang keempat ada asin. Contohnya seperti garam. Nah, yang kelima ada gurih. Contohnya kaldu dan jahe. Nah, selanjutnya bagaimana menjaga indera pengecap? Nah, yang pertama anak ibu bisa melakukan dengan menjaga kebersihan mulut. Seperti sikat lidah setiap kamu menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Nah, yang kedua, biasakan cukup minum air. Karena minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembutan lidah. Nah, yang ketiga, hindari makanan pedas. Karena makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas bisa melukai indera pengecap anak ibu. Nah, yang keempat ada makan buah dan sayur. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan segar yang bernutrisi tinggi. Oke, yang kedua ada indera penciuman, yaitu hidung. Hidung dapat mencium bunga, mendeteksi aroma makanan, mengenali bau yang tidak sedap, dan mengenali aroma di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada macam-macam bau seperti makanan. Contohnya seperti bau asam, manis, dan gurih makanan. Nah, yang kedua ada alam. Seperti contohnya bau bunga, tanah, dan rumput. Nah, yang ketiga ada tubuh manusia. Seperti bau keringat manusia dan atau gas buang angin. Nah, yang keempat ada kimia. Contohnya seperti cat dan bahan pembersih. Nah, yang kelima ada aroma tak sedap seperti makanan yang busuk atau sampah. Oke, bagaimana menjaga indera penciuman? Yaitu yang pertama adalah hindari menghirup bahan kimia berbahaya seperti cat
dan deterjen, seperti deterjen pakaian contohnya. Nah, yang kedua adalah membersihkan hidung secara teratur dengan menggunakan alat pembersih hidung. Oke, yang ketiga ada indera pendengaran atau telinga. Nah, dengan telinga ini kita dapat mendengarkan suara percakapan, mendengarkan musik, mendengarkan bunyi alam, dan menanggapi perintah verbal. Oke, di sini ada macam-macam suara juga loh, seperti contohnya suara hewan, seperti suara anjing, kucing, dan burung. Nah, yang kedua ada suara manusia, seperti percakapan manusia ketika mengobrol. Nah, yang ketiga ada lingkungan, seperti mesin pabrik dan kendaraan. Nah, yang keempat ada alam, seperti petir dan ombak. Nah, yang kelima ada musik, seperti gitar, piano, dan trompet. Nah, bagaimana menjaga indera pendengaran? Yaitu yang pertama, hindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga karena bisa menyebabkan infeksi telinga yang menjadi sarang bakteri pada telinga. Nah, yang kedua, hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga, anak ibu bisa membersihkan telinga dengan rutin ke dokter telinga. Nah, yang keempat ada indera penglihatan atau mata. Nah, dengan mata ini kita dapat melihat benda-benda di sekitar, mengidentifikasi warna dan bentuk, membaca tulisan, dan menanggapi perubahan cahaya. Macam-macam hal yang bisa dilihat, contohnya seperti melihat pemandangan yang indah, membaca buku favorit seperti buku cerita, buku dongeng, dan buku lain-lainnya. Nah, seperti melihat benda-benda di sekitar kita, contohnya seperti melihat pepohonan, melihat pegunungan, melihat awan, melihat langit, dan melihat berbagai macam sekitar. Oke, bagaimana menjaga indera penglihatan? Yang pertama, kita bisa melakukan membaca di ruangan yang terang. Nah, yang kedua, batasi paparan radiasi pada mata seperti HP, TV, dan matahari. Nah, yang ketiga, aturlah jarak mata dengan buku atau objek yang dibaca. Nah, yang keempat, jangan membaca sambil tidur. Oke, yang kelima, ada indera peraba atau kulit. Nah, dengan kulit kita dapat merasakan tekstur, benda, sentuhan, dan suhu berbagai benda. Nah, apa saja yang bisa diraba dengan kulit? Yang pertama ada kasar dan halus. Contohnya buah durian dan buah apel. Nah, durian memiliki permukaan yang kasar, sedangkan apel memiliki permukaan yang halus. Nah, yang kedua ada keras dan empuk. Contohnya seperti batu dan bantang. Batu memiliki tekstur yang kasar, sedangkan bantang memiliki tekstur empuk dan lembut. Nah, yang ketiga ada panas dan dingin. Contohnya ketika siang hari kulit merasakan panas, sedangkan malam hari terasa dingin. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga indera peraba kita? Yang pertama, anak ibu bisa melakukan jangan mencuci tangan terlalu sering karena dapat merusak lapisan yang terdapat pada kulit. Nah, yang kedua, anak ibu bisa menjaga kebersihan badan seperti membersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun yang lembut. Nah, yang ketiga, anak ibu bisa menggunakan lotion atau tabir surya. Gunakan pelembab atau krim kulit secara teratur untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, itu tadi 5 panca indera yang sering kita rasakan dalam tubuh kita. Yang pertama ada indera pendengaran atau telinga yang berfungsi untuk mendengarkan berbagai jenis suara. Nah, yang kedua ada indera peraba atau tangan yang berfungsi untuk merasakan berbagai jenis tekstur. Nah, yang ketiga ada indera penglihatan atau mata
yang berfungsi untuk melihat benda dan alam sekitar. Nah, yang keempat ada indera pengecap atau lidah, yang berfungsi untuk merasakan berbagai rasa. Nah, yang kelima ada indera penciuman, yaitu hidung, yang berfungsi untuk mencium berbagai aroma. Nah, baiklah, sepertinya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak Ibu bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.